Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya yang di rumah juga ada sukacita, karena kita akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan Yesus menghadap tahta-Mu yang kudus, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah kami, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan Tuhan. Oleh sebab Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang percaya Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Bapa, berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan yang akan Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami serahkan Tuhan sekali lagi ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan tinggikan Tuhan. Kita akan muliakan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah dan kota perlindungan. kota. Amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tidak beranjak dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosa kami. Engkau tidak mengingat setiap kesalahan kami. Dan Engkau tidak memperhitungkan Tuhan setiap apa yang telah kami lakukan. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari sama-sama nyatakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur
Engkau tak pandang hina kami Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan dengan hati yang hancur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengampunanmu tak Kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau dia menerima sesuatu dari orang lain, maka orang tua mengatakan, apa yang harus kamu bilang? Dan anak itu berkata, terima kasih. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dilanjutkan juga, terima kasih untuk apa? Mungkin untuk hadiah, mungkin untuk makanan, mungkin untuk coklat atau untuk apa saja yang memang diterima oleh anak kecil tersebut. Hari ini Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam Tuhan, baik yang di gereja ataupun yang mengikuti ibadah secara online. Saat kita berterima kasih, marilah kita berpikir, kalau bukan Tuhan yang sudah berkarya atas kehidupan kita, kalau tidak ada salib Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Sebuah hal yang menakutkan bagi kita. Tetapi puji Tuhan, yang menakutkan, yang mengerikan itu telah digantikan dengan pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Kita memegang janji Tuhan, kita diselamatkan. Dosa kita disucikan bukan karena apa yang kita buat, tetapi karena Tuhan memberikan kasih-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Saya boleh percaya kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Dari hati kita katakan, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat pengampunan-Mu.
Firman ini mengatakan pengampunan Tuhan memulihkan kita dari hukuman dosa, dari kebinasaan, digantikan dengan kehidupan yang kekal. Masuk dalam kerajaan sorga, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi siksa, tetapi hanya sukacita dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak dapat kita pernah buat dengan kekuatan kita sendiri. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dipulihkan. Amin, 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 amin. Amin, haleluya. 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 Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa dalam surga, saat ini kami boleh memuji Tuhan dan berdoa. Kami berterima kasih buat pengampunan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampunilah segala dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepadamu, dan di dalam percaya kepadamu, di dalam pengakuan kami akan segala kelemahan, kekurangan, dan dosa kami, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dan menyucikan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengambil perjamuan kudus ini sebagai tanda kami percaya akan Engkau, dan kami menerima kuasa penebusan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-11 yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca menyatakan, barang siapa yang makan roti dan minum air anggur ini, ia harus percaya kepada Tuhan. Hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang datang dan sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu bisa mengambil perjamuan kudus ini. Dan kalau dalam kehidupan yang Bapak Ibu disadarkan oleh Roh Kudus, ada dosa, ada kesalahan, ada kelemahan, mintalah ampun kepada Tuhan saat ini. Dan kembali saya mengingatkan, jadikanlah perjamuan kudus hari ini seperti perjamuan kudus yang terakhir kali. Karena tidak ada satupun orang yang bisa memastikan apakah dia bisa mengambil perjamuan kudus di kali kesempatan yang berikutnya. Oleh sebab itu kita fokuskan kepada hal ini. Selagi ada kesempatan, hari ini, saat kita mengambil perjamuan kudus ini bukan hal yang biasa. Tapi ini adalah perkara besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Begitu mudahnya kita diselamatkan, hanya percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan mengakui segala dosa kita dan minta ampun. Dan waktu kita makan dan minum kita diberkati Tuhan. Kuasanya mengalir dan tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hadapi kehidupan ini tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Ada banyak kesukaran, ada banyak masalah, ada banyak tantangan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia menolong kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sejauh timur dari barat. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Dengan iman nyanyikan pujian ini sebagai doa. Kau perhitungkan Terima kasih Tuhan. kesalahan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan air anggur, silakan bangkit berdiri. Yang belum boleh tetap duduk sampai kami melayani Bapak Ibu Saudara. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, haleluya.
pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Ulangi sekali lagi, pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Dengan iman kita katakan, pulihkanku, pulihkanku, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa, haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, amin, tak pernah terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan janji manusia, tetapi inilah Tuhan yang berjanji bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Hari ini ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah sangat terbukti, Dia mampu mengatasi segala persoalan. Yang terbesar sekalipun dalam hidup kita, kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Inilah saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita mengambil dan memakan perjamuan kudus hari ini, angkat imanmu dan engkau boleh meminta kepada Tuhan pertolongan apa yang engkau ingin dapatkan dari Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Ya Rabba Syanda. Buktikan Tuhan besar, buktikan kuasanya ajaib. Haleluya. Dengan imanmu percaya Tuhan mendengar doamu. Saudara yang punya pergumulan, saudara yang punya permohonan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah meminta kepada Tuhan. Ya Rabba Syanda. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Roh Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan Dia Allah yang besar, Dia mendengar setiap satu persatu permintaan anak-anaknya. Haleluya, amin, amin, amin. Buat Bapak Ibu yang punya pergumulan, angkatlah roti ini dan berkata, ku percaya Kau bekerja, amin, amin. Ku percaya Kau bekerja. Dengan iman katakan, di dalam nama Yesus, jadilah seperti imanmu. Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan terjadi. Kebaikan mendatangkan kebaikan. Katakan kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Berkat Tuhan yang besar dicurahkan bagi hidup kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu, Dia bisa melakukan segala perkara. Dia
selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Jangan goyah, jangan takut, jangan gentar. Yesus memegang tangan kananmu. Yesus memberikan engkau kemenangan. Yesus memberikan engkau kekuatan yang baru. Pulihkan hidup. Bapa di dalam surga, inilah iman percaya kami. Di tangan kami terdapat roti dan air anggur yang melambangkan kasih-Mu bagi kami. Kuasa-Mu yang besar ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami sudah datang menyembah dan memohon kepadamu buat segala permintaan kami. Kami meminta ini Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami terima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat air anggur ini, ketika kami meminumnya, kuasa pemulihan-Mu, kuasa kesembuhan-Mu terjadi dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Buat kesembuhan, buat pertolongan, buat pemulihan, buat pengharapan, buat kasih-Nya, buat pemeliharaannya dalam hidup kita. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bermasmur bagi Tuhan, ya Rama, ya Syanda. Bermasmur bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau. Sebab hari ini Tuhan adakan, kami bersyukur, syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terakhir kita katakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari berikan kemuliaan, sorak-sorai kebanggaan memiliki Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti saya minta Pak Jimmy berdoa menutup perjamuan kudus dan menyambut firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang telah kami terima Tuhan. Kami menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami saat ini ada di dalam Tuhan. Kami adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru, yang berlalu, yang baru sudah datang. Kami percaya kehidupan kami semakin lagi Tuhan mengalami sesuatu yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami dan kami pun ada di dalam Engkau Tuhan. Kami berjalan terus bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang sudah kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mau menerima kebenaran firman Tuhan, mari berfirmanlah buat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami membuka hati kami terus untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga saat kebenaran firman Tuhan diberitakan buat kami menerimanya, kami terbuka, hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami
menjadi baru. Kehidupan kami semakin dipulihkan. Kehidupan kami diubahkan oleh karena firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Kami bukan hanya sekedar menerima kebenaran firman Tuhan begitu saja, tetapi saat kami terima kebenaran firman Tuhan, tertanam di dalam hati kami, dan kami pun menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan itu. Dan kami berusaha juga untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan, sehingga hidup kami berbahagia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat kami semuanya. Amen. Pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan haleluya. Sukacita hari ini pasti. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Bekerja buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siap membuka Alkitab kita sambil Bapak Ibu duduk, boleh membuka Alkitab dalam Matius pasal yang ke-25. Ada banyak ayat yang kita baca hari ini dan Bapak Ibu tolong membuka Alkitab, nggak ada salahnya. Hari ini saatnya kita membuka Alkitab kita. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan ayatnya boleh katakan amin. Sudah banyak yang bilang amin. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Atau kita baca sama-sama ya. Semua siap membaca firman Tuhan? Amin. Ya, kita baca dengan cukup perlahan dengan suara yang jelas. Matius 25 ayat 14 sampai 30. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, dari kecil manusia semua diajar oleh lingkungan ada sorga dan neraka. Walaupun belum pernah ada yang pergi ke neraka, tapi neraka digambarkan suatu tempat yang mengerikan. Firman Tuhan hari ini memberikan gambaran keadaan penderitaan. Di dalam ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak kecil kalau nakal, kadang-kadang orang tuanya bukan sebuah hal yang perlu dicontoh, sebaiknya dipikirkan matang-matang. Orang tua kadang-kadang berpikir hanya singkat karena emosi, anaknya nakal, dimasukkan ke kamar mandi, dikurung dalam ini. Dan sekarang kalau anak kecil masuk dalam tempat yang gelap, dikurung dalam kamar mandi, dia ada dalam ketakutan. Bukan untuk mengubah anak itu Bapak Ibu Saudara, tetapi menimbulkan sebuah trauma. Karena apa? Orang yang tinggal dalam kegelapan akan merasakan kengerian. Dan itu tidak selesai ketika dia keluar dari kamar mandi itu. Dia itu akan melekat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu buat para orang tua hati-hati. Tujuan kita mendidik atau mendisiplin anak bukan untuk menghukum, bukan untuk membuat trauma. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kita salah dalam bertindak. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita yang menjadi anak kecil itu, yang dimasukkan dalam sebuah kamar mandi, dikunci dari luar, dimatikan lampu, ada kegelapan. Kita sudah takut Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan di sini, kegelapan yang paling gelap. Artinya Bapak Ibu Saudara, kegelapan ini yang sangat memang tempat terjadi sebuah penghukuman. Kenapa dihukum? Kalau Bapak Ibu membaca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14 berkata, sebab hal kerajaan sorga, ini berbicara tentang kerajaan sorga. Ada sorga, ada neraka, neraka penghukuman, neraka penderitaan, neraka menakutkan. Tadi digambarkan ada kegelapan yang sangat gelap, ada ratap dan kertak gigi. Orang meratap itu udah gak bisa nangis lagi. Tetapi dia merasakan sedih, dia merasakan ketakutan, dia bisa penderitaan. Mohon ampun. Itu contoh orang meratap Bapak Ibu Saudara. Yang kita baca hari ini adalah jelas. Sorga dan neraka. Hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Firman Tuhan hari ini berjudul adalah hamba yang mau bekerja. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kita harus bekerja. Memang tema kita adalah bekerja buat Tuhan. Tapi ini enggak dipaksa Bapak Ibu Saudara. Tidak wajib, tapi sebuah pilihan.
Kalau mau melakukan, saudara akan menerima kebahagiaan seperti firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama. Orang yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta, waktu dia lapor sama tuannya, tuannya katakan baik sekali perbuatanmu. Yang 2 membawa 2 lagi jadi 4, berkata baik sekali perbuatanmu. Tapi yang 1 yang menyimpan talenta itu dalam tanah dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Malas identik orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Dia hanya ingin menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri. Tapi hamba yang 5 talenta, hamba yang 2 talenta, waktu berjalan dia mungkin kurang untuk dirinya sendiri. Karena dia harus bekerja. Orang kalau mau bekerja dia harus melakukan aktivitas itu, tenaganya keluar, pikirannya keluar, berjuang. Sesuatu yang mungkin berbeda dengan orang yang malas. Yang malas dia bisa berbaring, dia topang kepalanya, lalu dia sambil siul-siul, dia pikir wah enak juga ya. Tapi tugas kita di dalam dunia, Tuhan mau kita bekerja. Dan kalau kita bekerja adalah bekerja buat Tuhan. Sekali lagi, bekerja buat Tuhan. Wah lupa ya. Bekerja buat Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. BBT ya, berjalan bersama Tuhan. Bekerja buat Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini luar biasa ya. Kalau kita melihat tentang talenta ya. Kira-kira kita lihat di sini. Next ya. Talenta apa ya Bapak Ibu Saudara? Talenta itu adalah sebuah potensi yang tertinggi dari seseorang, kemampuan, bakat. Ya. Jadi talenta itu diberi oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Punya kemampuan yang lebih. Badannya besar, tentunya tenaganya juga besar. Jangan sampai badannya besar, tenaganya kecil. Orang yang kecil belum tentu tenaganya kecil. Karena apa? Kecil-kecil istilahnya seperti cabai rawit juga. Jadi yang besar nggak boleh malas. Yang kecil nggak boleh malas Bapak Ibu Saudara. Jadi kita itu dikasih talenta. Kita dikasih kesempatan. Kita dikasih kemampuan untuk melakukan. Contohnya Bapak Ibu Saudara. Saya hari-hari ini mulai dalam satu fase sebagai orang tua ya. Ini hanya contoh aja. Kalau anak saya pergi sekolah, mamanya udah siapkan bekal, disiapkan sarapan, disiapkan air minum ya. Dan itu Bapak Ibu Saudara dibawa ke sekolah dengan perjuangan. Selain dia harus membawa tas, dia harus membawa tas makanan, bawa lagi botol minum. Botol minum bukan botol minum yang kecil. Dia bawa botol minum yang 1 liter yang besar ya. Mungkin 1 liter lebih. Oh 2 liter, ya 2 liter. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang kalau disuruh bawa minum, males ya, tapi anak saya bawa 2 liter, jadi dia berat sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau dia pulang, makanannya dibawa pulang dan minumannya dibawa pulang, anak itu ditegur, dimarahin sama mamanya. Kenapa? Buat apa dibawa tapi enggak dimakan? Karena sebenarnya dimakan itu juga satu hal yang disukai oleh orang tua. Kalau anak diberikan bekal, dia kerjanya buat orang tua apa? Waktu dia istirahat, dia makan. Waktu dia haus, dia minum. Sudah diberikan, tinggal digunakan. Itu gambaran sebuah talenta dalam kehidupan kita. Jadi orang tua bisa marah, kamu udah dikasih makan, kamu udah dibawakan minum, kamu enggak ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ya, ini juga satu hal fenomena buat para orang tua. Orang tua kasih uang jajan. Ya. Untuk apa? Kalau anak ini ternyata bekalnya, minumannya kurang, supaya dia bisa membeli sesuatu di kantin. Ya. Dan orang tua akan lebih gembira kalau uangnya habis Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Artinya uang yang diberikan itu dibelikan makanan karena dia lapar dan ini. Tapi bagaimana kalau dia bilang, aduh tadi saya lapar, kan uangnya ada. Ya tapi saya nggak berani pakai ini.
Dia tidak melakukan tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita, seperti kita diberikan bekal, makanan dan minuman. Kita hidup di dunia ini, Tuhan tahu kita harus banyak menghadapi masalah, kita harus kerja, kita harus bergaul dalam kehidupan masyarakat, kita harus ada di tengah keluarga yang namanya hubungan itu kadang-kadang menimbulkan emosi, ada emosi yang gembira tapi gak selalu menyenangkan dalam hidup di dunia ini. Kadang-kadang ada kecewa, ada kesel, ada iri hati, ada segala hal yang kita bisa rasakan di dalam dunia. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Supaya kita nggak lapar, supaya kita nggak menjadi lemah, supaya kita nggak kalah dengan persoalan yang ada dalam dunia itu. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu sederhananya hal kerajaan sorga diberikan perumpamaan dalam talenta. Yang kedua, talenta itu berbicara tentang tanggung jawab. Tadi ayat bagi orang yang 5 talenta, menghasilkan 5 talenta dan 2 menghasilkan 2. Tuhan itu mengatakan, engkau setia dalam perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. Buat yang sudah kerja, mau gaji kecil apa gaji besar? Gaji kecil. Pengen naik gaji, pengen turun gaji, turun gaji. Itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Semua orang pengen yang besar. Anak kecil aja kalau dia pilih kado, dia pengen apa? Kadonya yang besar, ya kan? Pengennya yang mahal apa yang murah? Yang mahal, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau manusia saya seperti itu, kita ini manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan juga pengen yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang sudah mulai mengerti bahwa Tuhan ingin yang terbaik dalam hidup kita, katakan amin sekali lagi. Tuhan ingin yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Boleh tengok kiri kanan walaupun pakai masker. Bapak Ibu boleh katakan, Tuhan ingin yang terbaik dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, talenta juga berbicara tentang sejumlah besar uang. Karena pada waktu firman Tuhan ini diadakan, Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Itu pembayarannya dengan talenta, Bapak Ibu Saudara. Dan talenta itu bukan uang yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya kasih analogi ya, walaupun ini gak persis sama. Kalau salah, jangan ambil, ini hanya contoh. Siapa di sini pernah melihat ada logam mulia rantai? Katakanlah, sekarang rantai itu emas berapa? 1 gram katanya 1 juta ya. Katakanlah dia pakai rantai 50 gram lah. Ya. 50 gram kecil ya? Saya mau tanya sama Ipet, berapa sih kalau rantai? Berapa gram rantai? Berapa gram? Hah? 50 ya? Cukup ya? Cukup berat ya? Oke. Kita kalau gantengin leher 50 juta, gimana Bapak Ibu Saudara? Senyum apa cemberut? Kenapa senyum? Padahal rantai emas itu tidak akan memberikan kebahagiaan sebenarnya, tidak memberikan kesehatan. Sakit ya datang aja sakit, ya kan? Tapi kenapa? Karena mahal, karena kita sedang memakai sesuatu yang berharga. Ada nggak di sini yang bisa kasih tahu pembagian emas, rantai emas 50 kilo di mana? Ada yang mau rantai 50 gram? Mau angkat tangan, saya takut nanti Bapak Ibu angkat tangan semua buat hal yang sia-sia ya. Kalau buat hal yang memuliakan Tuhan kita angkat tangan, tapi jangan angkat tangan hanya buat kepentingan diri kita. Kalau orang berpikir 50 gram emas, waduh 50 juta, bayangkan, wah udah seneng ya. Ini baru ngebayangin aja nih, baru mimpi aja, namanya juga mimpi, mimpi indah bukan mimpi buruk ya. Dapat 50 gram, waduh gitu. Karena kalau dapat mungkin emasnya nggak dipakai, dijual lagi. Karena dia kepengen beli sepatu, pengen beli apa segala macam. Kembali kepada firman Tuhan. Hal kerajaan sorga seperti Tuhan yang pergi ke luar negeri. Yesus saat ini sedang kembali ke surga.
Dia menitipkan kepada hamba-hambanya. Siapa? Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ada amin? Dan Tuhan mempercayakan di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Berapapun itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi yang terpenting di sini bukan banyaknya, tetapi berbicara tentang tanggung jawabnya. Yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Talenta adalah berbicara tentang suatu nilai yang besar, uang yang besar. Dan Tuhan itu tidak takut uang itu akan hilang karena Dia sangat kaya. Tuhan itu memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Mungkin yang diberikan kepada hamba-hambanya itu hanya bagian tertentu. Saya tidak katakan bagian yang terkecil, bisa juga bagian yang terkecil. Tetapi yang jadi persoalan adalah Tuhan itu mau mempercayakan. Bapak Ibu, kita juga di dunia punya kekayaan. Kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya uang. Kalau kita menyerahkan uang, motor, harta kita kepada orang, kita akan lihat orang ini bisa dipercaya atau tidak. Orang ini bertanggung jawab apa tidak. Orang ini jujur atau tidak. Kalau sampai kita bisa mempercayakan, berarti kita punya kepercayaan yang besar terhadap orang itu, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Tuhan mempercayakan hal yang besar dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan. Lalu berbicara tentang talenta, yang di dalam perumpamaan tentang talenta ini adalah bekerja buat Tuhan. Kira-kira pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Next slide. Ya. Pekerjaan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah yang pertama, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya 24 jam. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau buat manusia kita bisa beda. Sama si A, oh orangnya baik, kita lakukan yang baik. Wah sama dia saya gak mau lah, dia jahat orangnya. Maka kita bisa melakukan hal yang mungkin tidak baik kepada orang yang jahat sama kita. Tapi Tuhan berkata apapun yang kamu lakukan di dalam dunia ini perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau sama orang yang jahat saja kita tetap bisa berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Maka sesungguhnya sama orang baik kita akan bisa buat lebih baik lagi dong Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi artinya Tuhan mau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati itu jangan dengan terpaksa. Ya. Hari Minggu suruh datang ke gereja, wah kalau dengar Bapak Gembala khotbah tentang wah ibadah udah langsung aja ya. Jangan dengan terpaksa. Segala sesuatu, ayo doa puasa, aduh puasa lagi. Kalau deket-deket sama Bapak Gembala diajaknya doa nih. Doa Selasa, doa Rabu, doa Kamis, puasa lagi. Kapan saya makan enak. Ikut Tuhan tuh memang kelihatannya gak enak Bapak Ibu Saudara. Orang yang gak berpuasa, orang yang gak merasakan enaknya berpuasa, dia gak akan mau berpuasa. Tapi kalau orang sudah merasakan bagaimana dahsyatnya berkat Tuhan ketika kita berpuasa, nggak rasa lapar, hidup kita malah merasa rasanya semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa punya rasa bagaimana hadirat Tuhan bisa tinggal sama kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita nggak mau mundur dari Tuhan. Kenapa orang Kristen bisa mundur dari Tuhan? Karena mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena mereka tidak merasakan berkat Tuhan. Yang dicari hanya berkat materi. Padahal damai sejahtera Tuhan. Saudara, waktu kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya waktu bersekutu. Secara pribadi pun Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kadang-kadang kita gak cukup bersekutu secara pribadi sama Tuhan. Karena kita juga perlu melakukan sesuatu, bekerja buat Tuhan. Saudara, ketika saudara nyanyi hari ini, saudara sedang memberkati pemain musik. Mana pemain musik? Amin. Ya. Bayangkan pemain musik lebih enak mana, Chris? Main musik sendiri apa main musik di gereja? Di gereja. Kenapa? Banyak yang nyanyi ya. Coba kamu main musik di bawah pohon. Ya. Enggak ada yang nyanyi ya kan? Paling
1 jam bosan ya, besok duduk lagi nggak situ? Enggak, sudah berapa tahun kamu melayani Tuhan? Mungkin dia 20 tahun, mungkin 15 tahun, ya. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Saudara, kita boleh berikan kemuliaan buat orang-orang yang setia melayani Tuhan. Secara langsung aja, pemain musik ini mereka melakukan pelayanannya, talenta yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jawab Yesus kepada mereka. Nah, ternyata jawabannya sudah jelas ini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi tadi bilang pekerja buat Tuhan, kerja apa ya? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah diutus kepada. Jadi kita percaya kepada Yesus. Hidup kita selalu percaya kepada Tuhan. Itulah hal yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ada lagu dunia mengatakan ini, tapi ini lagu orang-orang untuk asmara gitu. Mau makan, ingat dia. Mau apa? Mau tidur, ingat dia. Mau mandi, ingat dia. Saudara, buat manusia aja ingat itu kalau belum jadi pacarnya. Ntar mah kalau udah jadi pacarnya, udahlah. Ada orang di sini saya nggak sebut namanya. Gue pacaran sama dia, nggak boleh banyak makan coklat. Nah, dibatasin, nggak boleh beli hobi, ya kan? Kalau dulu bebas kemana aja gitu. Ya itulah di Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap aja dinikahin juga akhirnya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara karena apa? Karena kasih. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Yang percaya kepada Tuhan boleh katakan amin. Oke, lanjut ya, macam-macam talenta. Kalau Tuhan kasih kita talenta untuk menyanyi bukan untuk menghibur diri, tapi pakailah talenta menyanyi untuk bersaksi buat Tuhan. Lewat nyanyian, pujian kepada Tuhan bisa mengubahkan hati yang susah menjadi sukacita. Ada amin? Orang yang dikasih talenta satu, dikasih talenta menyanyi, dia gali tanah Bapak Ibu Saudara. Dia masukin talentanya ke dalam tanah dan dia tidak mau bekerja. Dikasih suara yang bagus, tapi dia nggak menggunakannya. Alasannya apa? Lebih baik saya urus urusan saya sendiri. Tuhan, saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang sangat kejam, yang mengambil di mana Tuhan tidak pernah menanam. Seolah-olah kita punya suara talenta, lalu kita berkata, ya ini kan suara-suara saya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa apapun yang kita terima, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan mau kita percaya kepada Yesus. Yesus saat ini sedang bekerja bagi kita dan Tuhan juga mau kita bekerja buat Tuhan. Kalau kita nyanyi bukan untuk menghibur diri kita, bukan supaya gembira, bukan untuk nyanyi di kamar mandi Bapak Ibu Saudara, tapi menyanyi untuk bersaksi, menceritakan kemuliaan Tuhan. Yang mau menyanyi buat Tuhan boleh katakan amin. Terima kasih. Main alat musik. Kamu kenapa main alat musik? Ya saya hobi. Bahkan ada orang, dia main alat musik, dia untuk bekerja, menjadi artis, dapat bayaran yang mahal. Benar Bapak Ibu Saudara. Tapi upahnya sudah dia terima. Tapi kalau main musik di gereja, gak dapat upah, gak dapat gaji Bapak Ibu Saudara. Gak dapat gaji, tapi Tuhan pelihara. Ada amin? Ya haleluya. Memasak, wah pikir masak ini bukan talenta ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita gak punya suara yang mungkin ini, atau mungkin gak ada kesempatan bagi kita, dan memang belum waktunya kita untuk ada di situ. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu sampai masak, ternyata itu talenta dari Tuhan. Amin. Karena apa? Masak itu membuat orang lapar jadi tidak lapar. Itu mujizat loh Bapak Ibu Saudara. Mujizat terjadi. Ada orang lapar, makan, kenyang Bapak Ibu Saudara. Itu mujizat, gak percaya ya. Jangan sampai Tuhan izinkan saudara mengalami sakit, saudara makan dan gak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara makan dan saudara bisa merasakan enaknya makanan, apalagi kalau dimasakin orang ya. Makanya istri saya selalu tanya, masakannya enak gak? Enak, kenapa? Gak bisa masak saya Bapak Ibu Saudara.
Ya, talentanya udah masak dan harus percaya karena masak ini adalah melayani. Amin. Jadi waktu masak, orang yang menikmati makanan kita itu akan ingat kepada Tuhan. Berdoalah dalam nama Yesus, semua orang yang makan masakan ini hatinya melekat kepada Tuhan. Dia takut untuk berbuat dosa, dia cinta kepada Tuhan. Biarpun asin, masakannya jadi berkat. Biarpun tawar, masakannya jadi berkat. Saya percaya akan hal itu. Amin. The power of pray, kuasa dari doa. Karena apa yang kita lakukan terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ya, jangan bilang begini, saya mah cuma bisa begini. Salah Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan yang penting talenta digunakan, jangan ditaruh di dalam tanah. Mengajar, nah ini dia mengajar. Ada orang dia tahu tapi nggak mau ngajar Bapak Ibu Saudara. Karena dia merasa bahwa seolah-olah apa yang dia tahu itu punya dia. Dan dia mau orang lain mengikuti apa yang dalam pikirannya. Saudara yang dekat sama saya tahu bagaimana saya itu bukan orang yang mungkin merasa pinter. Saya itu sadar, saya itu banyak kekurangan. Saya itu kadang-kadang melakukan sesuatu gak bisa. Tapi Tuhan kasih penolong-penolong ajaib. Diajarin, akhirnya saya bisa. Dan kalau saya sudah dapat, saya gak mahal. Saya bagikan kepada orang lain. Saya ajarin orang lain. Dan saya gak takut orang itu lebih pintar atau lebih hebat dari saya. Karena yang saya tahu kalau Tuhan bisa memberikan saya kemampuan, saya bisa sudah belajar, maka saya harus melayani Tuhan dengan mengajar orang yang belum bisa supaya menjadi bisa. Selesai. Banyak orang dia hebat, tapi dia hebat buat dirinya sendiri. Semoga hari ini boleh mengingatkan kepada kita. Apapun yang saudara miliki, ajar. Ya. Kadang-kadang saya bingung, ini cerita aja, saya gak ada novi ya. Ada satu orang tanya sama saya soal perpajakan. Dari sejak dulu saya lulus kuliah, bekerja di kantor. Saya orang yang, saya belajar perpajakan. Tapi saya gak suka dengan mengurus kerjaan perpajakan. Itu doa saya secara pribadi. Walaupun ngerti. Dan sekarang di gereja, kita juga ada bayar pajak juga di organisasi. Ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tahu saya orang pembukuan. Mereka tanya, telepon sama saya. Waktu mereka telepon, ngobrol-ngobrol, Pak, Bapak gimana bikin perpajakannya? Saya bilang, puji Tuhan, ada yang bikin buat saya. Ada yang membantu saya. Orang pikir saya bisa mengerjakan laporan pajak sendiri. Enggak Bapak Ibu Saudara, saya dibuatin sampai hari ini. Setiap tahun orang itu bersedia membantu saya. Orang itu memang ahli di dalam perpajakan dan dia punya kantor-kantor yang dia ambil jasa untuk perpajakan mahal. Saya bilang, apa ya, saya harus bayar berapa? Dia bilang begini, ini hanya kesaksian Bapak Ibu. Dia bilang begini, Ko Andre, kalau saya kerjain pajak buat Ko Andre, itu adalah pelayanan saya kepada Tuhan. Yang kedua, ini saya aminkan juga dan saya doakan sebagai bayaran saya dibantu sama dia. Dia bilang begini, Ko Andre, ketika saya bantu Ko Andre, saya diberkati Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saya doain sama Tuhan. Tuhan, dia sudah berbuat baik sama saya. Saya lapor sama Tuhan. Tuhan tolong berkati. Dia sudah berbuat baik kepada saya. Supaya Tuhan tolong dalam pekerjaannya, bahkan Tuhan berkati berkali-kali lipat. Kembali kepada kesaksian saya. Saya bisa mengerti sedikit tentang perpajakan. Tapi saya tidak mengerjakan sendiri. Tuhan kasih penolong. Ya. Oke, yang terakhir, olahraga. Wah, jangan pikir olahraga itu adalah milik kita. Olahraga adalah bekerja buat Tuhan juga. Tujuannya apa? Menjaga kesehatan. Olahraga bukan untuk, meninggal. Karena ada orang olahraga meninggal di lapangan. Ya, karena apa? Dia terlalu menggilai olahraga. Dan akhirnya dia tidak tahu kemampuan tubuhnya. Padahal olahraga untuk menjaga kesehatan. Kalau badannya sehat, dia umur panjang. Kalau umur panjang, dia bisa bekerja buat Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun juga yang kita lakukan, apapun yang ada dalam kehidupan kita mau kerja buat Tuhan. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Tuhan kasih kemampuan kita beda-beda, Tuhan kasih kemampuan kesempatan bagi kita. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kami buat Tuhan. Mulai dari sekarang dan selanjutnya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Tuhan tolong agar setiap kami boleh selalu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang memimpin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati. Haleluya. Apapun yang saudara kerjakan dan perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Jadi jangan setengah-setengah ya, jadi bulat. Berarti dengan segenap hati kita mengerjakannya hanya untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin. Di sini banyak ya saudara-saudara yang punya banyak talenta ya. Khususnya bagi ibu-ibu. Saya kan kaum wanita ya di sini. Jadi ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa memasak ya. Puji Tuhan kita semua diberkati ya. Amen. Ya, mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik persembahan pada siang hari ini. Saya undang saudara yang bertugas. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, inilah persembahan dan persepuluhan kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya saat kami membawa persembahan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Keuntungan, bonus, dan aset akan dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga, kesehatan, dan kerohanian kami diberkati. Dan kami siap memberikan yang terbaik pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan satu pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Dalam kita melayani. Dalam kita melayani. Amin. Dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan syafaat kita. Bapa dalam surga,
Kami memuji akan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memanggil Engkau Bapa. Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi pergumulan keluarga ataupun pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan yang ada di keluarga besar Pal Putih. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat Leni yang saat ini sedang menghadapi duka cita karena orang tuanya dipanggil oleh Tuhan. Dan sebentar akan ada dilakukan pemakaman. Biar Tuhan memberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa buat saudari kami Marianes yang kakaknya juga pada hari ini telah dipanggil oleh Tuhan. Biar Roh Kudus juga memberikan penghiburan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, keluarga besar Pal Putih yang mengalami sakit pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya kuasa kesembuhan terjadi karena jamahan kuasa-Mu Tuhan. Baik sakit yang berat ataupun sakit yang ringan, kami berdoa dengan iman percaya kami. Kami andalkan hanya Tuhan menjadi penyembuh atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap rumah tangga, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan damai di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, berikan tubuh kami yang sehat dan kuat. Pandemi masih ada sekitar kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk melindungi tubuh kami. Dan lebih daripada itu kami berdoa, kami mohon Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang kuat. Berikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan hidup kami, minum vitamin, beristirahat, dan kami boleh melindungi diri kami dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan, kami berdoa bagi yang sedang bergumul dalam kebutuhan, biar Tuhan boleh pelihara dan Tuhan bukakan pintu berkat-Mu Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Anak-anak yang sekolah, Tuhan pelihara, berikan hikmat akal budi. Yang kuliah, Tuhan tolong dalam pendidikan mereka, supaya berkat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa, buatlah pergaulan mereka adalah pergaulan yang baik. Supaya mereka boleh bertumbuh dan tambah percaya kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, bagi gereja kami di tempat ini, buat gereja di tempat lain, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan tolong buat segala kebutuhan dan keperluan yang ada. Kami percaya Tuhan Kau mampu mengadakan segala yang kami perlukan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati negara kami dengan keamanan dan perlindungan, berkati setiap pemimpin kami, berkati dengan peraturan atau keputusan yang bijak, yang baik, sehingga mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang, kami akan menyambut berkat-Mu. Tuhan melindungi kami dalam perjalanan, Tuhan tibakan kami dengan selamat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dengan iman-Mu percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus. Tuhan menetapkan engkau menjadi naik dan tidak turun. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika engkau mengerjakan segala sesuatu oleh tangan-Mu, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dimanapun engkau berada, Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati. Janji Tuhan dilimpahkan atas kehidupan-Mu. Menjadilah orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi melakukan firman Tuhan dengan setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita percaya. Haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami
silakan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Ibadah sudah selesai.